Shalom adik-adik Tete, apa kabar nih kalian hari ini? Karena kakak nggak bisa dengar, kakak harap kalian semuanya sehat-sehat selalu. Hari ini kita akan mengadakan ibadah PT. Seperti biasanya, ibadah PT akan diawali dengan menyanyikan Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami taruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Untuk nyanyian pembuka, mari kita mengangkat pujian dari Kitab Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, puja dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul di sini untuk melakukan ibadah PT hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 115 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Mazmur 115 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Jika sudah ketemu, mari kita membaca bersama-sama. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Untuk merespon Mazmur kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
kasih-Nya. Berkat Tuhan menyertai Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom adik-adik. Shalom. Cakep. Roti beragi beli di kayaknya. Cakep. Selamat pagi teman-teman semuanya. Asik. Semoga hari ini adik-adik semangat terus. Walaupun ada pandemi kayak gini, semangat terus. Tetap sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oh ya, hari Minggu ini kakak akan bawakan firman khusus buat adik-adik. Asik. Apa tuh kak khusus? Sebelum masuk ke firman, kakak mempersilakan adik-adik untuk membuka Alkitab adik-adik dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Sudah? Sudah dibuka? Ya, jika Alkitab adik-adik sudah dibuka, kita akan memulainya dengan berdoa. Seperti biasa, karena ini lagi pandemik, jadi live streaming ibadahnya, maka kakak yang akan mimpin doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, karena Engkau telah memberkati kami, menjaga kami, dan melindungi kami sampai hari ini ya Bapa, di tengah pandemik ini ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini, pada minggu ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah adik-adik, bukakanlah pintunya adik-adik agar adik-adik dapat mendengarkan dan menjalankan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati hamba ya Bapa, agar dapat membawakan firman-Mu dengan baik dan dapat didengarkan oleh adik-adik. Terima kasih Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami aturkan padamu melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, kita akan baca Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kakak bacakan ya. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Sekarang engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang jadi saksi antara aku dan engkau. Baik. Oke. Sebelum masuk ke firmannya, kakak mau tanya dulu. Apa itu Yegar Sahaduta? Adik-adik ada yang tahu nggak Yegar Sahaduta itu apa? Apa? Nggak tahu? Oke. Jadi, kita balik lagi nih ya ceritanya. Jadi, di Alkitab ini ada dua tokoh. Namanya Yakub dan Laban. Adik-adik bisa baca siapa itu Yakub, siapa itu Laban di Kejadian pasal 29. Di situ itu diceritain Yakub dan Laban bertemu. Mereka bukan kakak adik. Jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu Yakub lagi pergi ke daerah namanya Bani Timur. Terus masuklah ke rumah Laban. Jadi Yakub di situ tuh bukan masuk sembarang masuk, tetapi dia menjadi hamba dari seorang Laban. Dan kemudian setelah 20 tahun lamanya Yakub kerja di situ, akhirnya Yakub memperoleh 2 orang istri, anak-anak, ternak-ternak, dan hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Seperti yang kita bisa baca tadi di ayat berapa tadi? 43. Nah, singkat cerita, ketika Yakub udah sukses nih,
udah sukses, maka Yakub pamitlah sama Laban untuk pergi. Nah, kemudian ada yang bertanya nggak sih dari adik-adik, kok muncul kak nama Yegar Saduta? Kok ada sih kak yang namanya galet ataupun timbunan batu? Nah, gini ceritanya. Jadi, kenapa muncul nama Yegar Saduta, galet, dan atau bahkan Mispa tadi? Jadi pada saat Yakub, kedua istrinya, dan hamba-hambanya dan ternak-ternaknya pergi dari rumah Laban, Laban merasa curiga. Kok ada yang hilang ya? Kok ada yang kurang ya? Apa gitu. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang kurang dari Laban? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, kakak kasih tahu. Jadi ketika mereka lagi pergi, kan si Laban merasa ada yang kurang nih, kok ada yang hilang nih ya dari rumahnya. Lalu ia mengejar Yakub 7 hari lamanya, dan kemudian bertemulah dengan si Yakub. Dan si Laban berkata, "Hei Yakub, engkau telah mencuri sesuatu dariku." Si Yakub merasa tidak mencuri, jadi dia tenang-tenang saja gitu kan. Jadi ya sudah, periksa saja kemahku. Si Laban pun memeriksa kemahnya di mana barang itu hilang, apa yang hilang. Kemudian tidak ketemu dari sudut-sudut kemah dimanapun tidak ketemu. Nah kemudian si Laban berkata, "Baiklah kalau begitu." Si Yakub tidak terima dong. Dia dituduh pencuri oleh Laban. Akhirnya Yakub merasa geram dengan tingkah si Laban karena menuduh si Yakub pencuri. Padahal bukan Yakub yang mencuri, tapi si Rahel yang mencuri. Mencuri apa? Mencuri terafim dari Laban. Oke, ketika tidak ketemu, mereka berjanji. Oke, baiklah. Kalau begitu, mari kita buat perjanjian. Oke, kita buat perjanjian. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah mereka membuat sebuah timbunan batu yang diberi, kalau dari si Laban ini diberi nama Yegar Saduta. Kalau dari si Yakub itu Galet, Mispa. Sedangkan Yegar Saduta artinya hanyalah Yegar Saduta tuh timbunan batu. Tetapi kalau Galet atau Mispa itu yang berarti Tuhan. Nah, mereka udah buat nih kan, udah buat timbunan batu tanda. Kemudian kakak mau nanya, kira-kira menurut adik-adik kenapa sih kok dibuat timbunan batu dan kenapa kok penting banget gitu buat timbunan batu, dan maknanya apa? Kenapa dibuat tanda atau timbunan batu itu, atau Yegar Saduta atau Galet tadi? Ada yang tahu? Oke, kakak kasih tahu. Yang pertama, awal kehidupan baru. Jadi, kenapa dibuat sebuah perjanjian agar mereka hidup istilahnya apa ya? Hidup baru. Jadi mereka berdamai, hidup baru lagi, mulai dari nol lagi, dan hidup dalam kasih Tuhan. Yang kedua, pengakuan Imam Yakub. Yakub mengamini dengan pertolongan Tuhan, Yakub selamat dari rencana orang jahat, yaitu di konteks ini Laban, karena menuduh mencuri terafim milik si Laban. Yang ketiga, komitmen untuk mengasihi. Nah, ini penting banget. Jadi kenapa dibuat tugu ini, agar Laban dan Yakub mengingat bahwa kita pernah loh membuat komitmen untuk saling mengasihi dan tidak bermusuhan. Dan yang keempat, batas untuk tidak berbuat jahat. Jadi ketika mereka mau berbuat jahat, mereka ingat timbunan batu itu bahwa iya ya, kita pernah buat ini, jadi
sebaiknya janganlah berbuat jahat, kita hidup damai saja. Nah, itu. Oh, nah, itu singkat cerita dari Yegar Saduta ataupun Galet atau Mispa tadi. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih gambar ini? Mana sini ya? Ada yang tahu nggak? Di sini. Ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, ini namanya adalah Monumen Perdamaian. Letaknya di mana? Ada yang tahu? Nggak tahu. Di mana? Oke, di Ambon. Kenapa ada Monumen Perdamaian? Karena mereka waktu itu sempat konflik, pecah, berantem lah gitu segala macam. Sama seperti Yakub dan Laban. Dan akhirnya mereka memutuskan berdamai dan membuatlah sebuah monumen perdamaian. Nah, yang kakak maksud dari ini adalah ketika adik-adik mempunyai semua orang teman gitu, ketika emang mempunyai masalah atau percekcokan, ya sudah, adik-adik saling memaafkan, membuat perjanjian bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Nah, dari sini kita bisa ambil bahwa adik-adik mau berkomitmen untuk memaafkan dan mengasihi sesama adik-adik. Bahkan itu mungkin teman adik yang nggak suka, teman adik-adik yang mungkin adik-adik nggak suka gitu. Nah, setelah adik-adik membuat komitmen dan mau mengasihi dan menyayangi ataupun mendoakan teman adik-adik, di situ adik-adik dapat melatih diri untuk biasa menjadi terbiasa. Maksudnya apa sih, Kak? Oke. Jadi gini. Ketika adik-adik misalnya, ini contoh mengasihi ya. Contoh mengasihi tidak perlu, mungkin untuk pandemi sekarang ini tidak mesti untuk ke sesama manusia atau teman adik-adik, tapi bisa untuk ke hewan ataupun tumbuhan. Misalnya ada teman adik-adik, ini khususnya mungkin perempuan kali ya, perempuan yang hobinya pagi nyiram bunga gitu, kasih pupuk bunga, terus membantu orang tua kan cabut-cabut rumput begitu, terus ya dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh adik-adik mengasihi kepada tumbuhan. Nah, mungkin untuk yang adik-adik yang baru dengar mengasihi kepada tumbuhan, seru juga nih gitu kan, tapi gimana caranya? Nah, caranya gampang adik-adik. Caranya adik-adik tinggal tekunin kata-kata ini. Bisa karena terbiasa. Nah, jadi adik-adik mau dulu melakukannya, kemudian bisa, dan lama-lama adik-adik tidak sadar bahwa itulah menjadi kebiasaan adik-adik. Oke. Dari sekian, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan, tulis aja di kolom komentar ataupun chat di IG, WhatsApp ataupun Line kita di sini. Dan kemudian satu pesan kakak terakhir untuk adik-adik sebelum kakak nutup firmannya, kakak harap bahwa adik-adik mau berkomitmen untuk mengasihi dan selalu mengasihi sesama walaupun itu berat untuk adik-adik, bahkan untuk mungkin memaafkan teman adik-adik. Tapi percayalah, ketika adik-adik memaafkan untuk mengasihi, adik-adik akan mendapatkan kepuasan di situ. Oke. Sekian dari firman kali ini. Kakak ucapkan terima kasih. Shalom. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini, mari kita mengangkat pujian dari Kitab Bakti 69, Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik.
Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Oke. Baiklah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Pada doa syafaat kali ini, kakak akan mempersilakan adik-adik untuk berdoa secara pribadi dengan pokok-pokok doa yang sudah ditampilkan di layar. Kemudian kakak sambung dengan doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Marilah adik-adik kita bersatu dalam doa. Mari kita mengumpulkan persembahan. Untuk nyanyian persembahan, kita akan menyanyikan Gita Bakti 77 Persepuluhanmu. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkah. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Dia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, hasilnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipatkan akan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi apa dirimu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esok, Ia menjagamu.
asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang pelik, itulah janjinya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena berkat Tuhan masih mengalir terhadap kami ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja pelayanan dan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk Warta PT pada minggu ini, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk adik-adik yang tetap setia menonton ibadah PT hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Warta selanjutnya, ibadah hari Minggu PT akan tetap dilaksanakan melalui daring di jam yang sama, yaitu 10.30 di hari Minggu esok. Sekian Warta PT pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita akan masuk ke dalam amanat pengutusan. Baiklah teman-teman, kita akan masuk kamar pengutusan. Amanat pengutusan minggu ini terambil dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Untuk nyanyian pengutusan, mari kita mengangkat pujian dari Kitab Bakti nomor 284 di Jalan Hidup yang Lebar dan Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih menghadap, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang, pakailah aku jalan berkat, memancarkan cahaya. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang bisa menang. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Dipersilakan adik-adik untuk saat teduh dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Terima kasih.